Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Baik, di sini kita akan memasuki bab 4 yang dimana materinya merupakan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu, Buddha, dan Islam. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas mengenai kehidupan manusia pada masa praaksara. Kapan dimulainya masa praaksara dan kapan berakhirnya masa praaksara? Baik, kita akan mengenal masa praaksara. Jadi, praaksara gabungan kata dari pra dan aksara. Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Praaksara yaitu di mana manusia belum mengenal tulisan. Sedangkan masa praaksara juga disebut sebagai nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Sedangkan dimulainya masa praaksara yaitu sejak manusia ada, dan itulah titik dimulainya masa praaksara. Sedangkan waktu berakhirnya masa praaksara yaitu setelah manusia mulai mengenal tulisan. Selanjutnya, kapan masyarakat di Indonesia mengenal tulisan? Nah, masyarakat Indonesia mulai mengenal tulisan pada abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari Yupa, atau yang bisa disebut dengan batu bertulis peninggalan Kerajaan Kutai, yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Dengan demikian, bangsa Indonesia meninggalkan masa praaksara pada abad ke-5 Masehi. Masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia. Peninggalan tersebut berupa artefak fosil atau alat-alat kehidupan seperti senjata, alat pertanian, dan alat rumah tangga. Sedangkan fosil merupakan tulang belulang manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya ada periodisasi masa praaksara. Yang pertama ada periodisasi secara geologis. Proses perubahan bumi terbagi atas beberapa fase. Perubahan dari satu zaman ke zaman berikutnya memakan waktu yang lama, sampai jutaan tahun. Sejarah perkembangan bumi terbagi atas 4 periode, yaitu yang pertama ada zaman arkaikum. Zaman arkaikum ini merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2.500 juta tahun yang lalu. Yang kedua ada zaman Paleozoikum, yang dimana zaman kehidupan tua berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga ada zaman Mesozoikum, yang dimana zaman kehidupan pertengahan yang berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun lalu. Yang keempat ada Neozoikum atau Kenozoikum, yang dimana zaman kehidupan baru berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Nah, zaman ini terbagi menjadi dua, zaman tertier dan zaman kuartier. Zaman tertier, jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya seperti gajah purba atau mammutus yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Yang kedua ada zaman kuartir. Zaman kuartir ini berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di bumi. Yang kedua ada periodisasi secara arkeologis. Periodisasi secara arkeologis ini merupakan hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan benda tersebut, masa praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu yaitu zaman di mana ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu.
Sedangkan zaman logam yaitu manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Kemudian yang ketiga ada periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Periodisasi ini didasarkan atas perkembangan kehidupan manusia praaksara. Berdasarkan hal tersebut, maka masa praaksara dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu masa berburu dan masa mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, serta masa perundingan. Yang terakhir ada nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Yang pertama ada nilai religius, yang kedua ada nilai gotong royong, yang ketiga ada nilai musyawarah, yang keempat ada nilai keadilan, yang kelima ada tradisi bercocok tanam, dan yang terakhir ada tradisi bahari. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kehidupan manusia pada masa praaksara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.